Aku terlahir kembali. Ayah, wajah inilah, senyuman ini, adik angkatku. Di kehidupan sebelumnya, kau mengandalkan sistem peniru, perlahan-lahan mencuri hidupku, membuatku mati penuh dendam. Kenapa bisa begini? Bukan. Aku Ken Wenwan, putri sulung keluarga Wen. Kenapa bisa begini? No one. KTP ini tidak mungkin palsu, kan? Masih bilang bukan Wen Jing? Lagian kau kan anak angkat keluarga terkaya, Wen. Pinjaman 5 juta saja, tidak bisa bayar? Atau jangan-jangan, anak angkat keluarga Wen ini. sudah tidak ada yang peduli? Quelle obégitu, j'engance à la CONCACAC, paquet Caralin. Untuk minta uangnya kembali. Lepaskan. Aku bukan Wen Jing. Aku Wenwan. Kalian salah orang. Ada APA? Adik. Ayah. Ibu. Adik. Ayah ibu tidak baik padamu? Biasanya APA yang kau minta. Diberi. Kenapa kau berani sentuh? Pinjaman rentenir? Xiao Jing. Apa yang kau bicarakan? Ini aku. Aku kakakmu, Wenwan. Ayah. Ibu. Ini aku, Wan Er. Putri kandung kalian. Aku tidak pinjam uang rentenir. Aku juga tidak tahu. Ini bagaimana kejadiannya. Wen Jing, apa yang kau omongkan? Kakakmu kan, baik-baik saja berdiri di sini? Keluarga Wen sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Memberimu hidup mewah. Tapi hasilnya kamu jadi seperti ini. Utang tidak dibayar. Mazi pura-pura gila. Mengaku sebagai Wan Er. Xiao Jing, kamu sangat mengecewakan ibu. Bukan begitu. Xiao Jing. Sipat katakan pada mereka. Akulah kakaknya. Akulah Wenwan. Sudahlah. Cuma sedikit uang saja. Kali ini, kakak, akan bayarkan dulu untukmu. Lain kali, jangan seperti ini lagi. Ambil uangnya. Pergi. Nona Wen memang luar biasa dermawannya. Anak angkat memang anak angkat. Uang segini saja tidak punya. Xiao Jing, sudah sadar kesalahanmu? Cepat ucapkan terima kasih pada kakakmu. Ibu. Aku sama sekali tidak meminjam uang rentenir. Ini bukan. Cukup. Bicaramu penuh kebohongan. Pulang ke rumah tua. Introspeksi dirimu di sana. Tanpa izinku. Jangan kembali. Ayah, nenek masih di rumah tua. Adik pergi ke sana sekarang. Tidak pantas. Apa maksudmu? Sulit untuk diungkapkan. Apa yang sulit diungkapkan? Katakan terus terang. Ayah. Ibu. Kalian tidak tahu. Xiao Jing dia salah memilih teman. Terinfeksi penyakit menular. Apa? Aku tidak. Akulah kakaknya. Aku tidak sakit. Ibu Wen Jing, Azil. Tes Anda positif. Telah memasuki stadium lanjut. Harap pada minggu ini, bawa KTP. Que puis-je Camille? Untuk mengambil obat antivirus. Ulangi. Harap pada minggu ini, bawa KTP. Que puis-je Camille? Untuk mengambil obat antivirus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bansa. Kenapa aku mengangkat anak seperti kamu? Utang Grand Nir. Muka keluarga Wen. Sudah kau coreng habis-habisan. Kau tidak pantas menyandang marga Wen. Dan tidak pantas jadi anakku. Xiao Jing, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Kepala rumah tangga Li, segera atur orang untuk membersihkan seluruh rumah ini secara menyeluruh. Baik. Wah, kita tidak bisa tinggal di sini untuk sementara. Kita pulang ke rumah lama. Ibu, ayah, kalian pulang dulu saja. Aku masih ingin
bicara dengan Xiao Jing. Lagi pula, kita sudah seperti saudari. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kakakku yang baik. Sekarang kau pasti tidak mengerti. Kenapa kau berubah menjadi aku dan punya utang rentenir? Serta jatuh sakit kan? Semua ini adalah ulahmu. Kakak yang baik, masih belum mengerti juga? Aku yang menukar hidupmu. Dulu aku selalu menempelimu, minta pakai baju yang sama, gaya rambut yang sama, sampai parfum yang sama. Bahkan cara bicara, juga aku tiru. Itu karena aku punya sistem tiru. Saat progres peniruan mencapai 100%, aku akan benar-benar menggantikanmu. Sistem tiru. Sekarang, status sebagai putri sulung keluarga Wen, kasih sayang ayah ibu, dan kekayaan yang tak terhitung, semua jadi milikku. Sedangkan kamu, mewarisi penyakitku, dan utang rentenir. Di kehidupan selanjutnya, hiduplah dalam penderitaan. Kenapa aku sudah memperlakukanmu begitu baik? Kenapa kau berlaku seperti ini padaku? Karena aku iri. Kenapa? Sejak lahir kau sudah punya segalanya, sementara aku hanya bisa jadi anak angkat yang dikasihani. Aku memang ingin merebut semuanya. Sekarang, aku berhasil. Selamat tinggal, kakak tersayang. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku bukan Wen Jing. Aku Wana. Aku terlahir kembali. Kakak, lagi pikir apa? Beberapa hari lalu, ayah dan ibu kan sudah bilang, setelah kamu lulus, mereka akan belikan mobil untukmu. Sekarang kita ke dealer 4S lihat-lihat yuk. Sistem Piniro. Adikku yang baik, barang ini dan kamu cocok sekali. Di kehidupan sebelumnya, kau mencuri hidupku, menghancurkan segalanya dariku. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan kau berhasil. Hampir saja lupa hal ini. Ayo pergi. Kakak, bisakah kamu belikan aku juga satu? Aku ingin pakai mobil yang sama denganmu. 6 Penny rue. Nanti lihat saja di sana. Sudah kuduga, kakak memang yang terbaik untukku. Ayo. Belum lulus kuliah, sudah mau dibelikan mobil. Memang Pantake Luarga, Wen Yang Terkaya. Iya. Sepertinya, Wen Jing juga dapat bagian. Ya, anak angkat, bisa dapat kakak seperti Wan Er, yang begitu dermawan. Memang beruntung. Waner. Kamu benar-benar mau belikan si peniru itu mobil? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia menirumu. Bahkan gaya berjalannya pun ditiru. Menurutku sih, dia pasti tidak rela hanya jadi anak angkat. Di kehidupan lalu, Shui Wei juga sudah sering menasehatiku. Tapi aku tidak hanya tidak mendengar, malah menganggapnya ikut campur. Dia mimpi. Jadi kamu sudah sadar? Lalu kenapa masih ajak dia? Nanti juga kamu tahu. Ayo. Setelah punya mobil yang persis sama dengan Wan Er, tingkat peniruanku pasti bisa mencapai 90%. Pertukaran hidup semakin dekat.
Nona Wan. Anda akhirnya datang. Pak Wen sudah telepon. Memberi tahu. Untuk model mobilnya. Pasti kami sediakan. Yang terbaik untuk Anda. Silakan lihat. Anda suka yang seperti apa? Maybach ini bagus. Kakak, selera kamu memang luar biasa. Maybach ini cantik sekali. Sekilas lihat saja sudah terlihat berkelas. Ambil yang ini saja. Kita berdua masing-masing satu. Senang kalau Anda suka. Maybach ini adalah model khusus edisi terbatas. Di dalam negeri, tinggal tersisa 2 unit. Kebetulan. Aku dan kakak masing-masing satu. Baik, lalu, apakah Anda masih perlu menambahkan konfigurasi apapun? Mobil aku dan kakak. Tentu saja harus spesifikasi tertinggi. Untuk bodi mobilnya, aku mau. Yang 2 warna hitam putih. Garis pinggangnya harus digambar manual murni. Aduh. Velg ini. Aku mau yang forget. Untuk interiornya, harus Hewlett Ashley full custom. Baik. Aku segera atur konfigurasinya. Wanner. Katakan sesuatu dong, jadinya dia seperti putri sulung keluarga Wen. Biarkan saja dia pilih. Semakin semangat dia memilih, nanti, semakin besar malu yang dia terima. Xiao Cheng, kamu juga lihat mobil? Kak Shaizan. Kebetulan sekali ya. Kakak ajak aku beli mobil. Nona Wen, 2 unit Maybach. Versi custom spesifikasi tertinggi. Sudah saya atur. Total harganya 16 juta. Anda mau bayar pakai kartu atau? 16 juta? Di kota kecil tempatku, ini bisa beli beberapa rumah. Benar-benar iri dengan Wen Jing, punya kakak seperti Wen Wan. Tidak berkedip sama sekali, langsung mau keluarkan 8 juta untuknya. Kak, sekali ini lagi-lagi merepotkanmu. Nanti kalau aku sudah dapat uang, pasti kubelikan kakak mobil yang lebih bagus. Buat apa kasih tagihan padaku? Apa aku pernah bilang? Mau belikan dia? Nona kedua. Kalau begitu, uang mobil ini, Anda bayar sendiri? Kak, ini maksudmu apa? Bukannya sudah janji bersama-sama. Beli mobil? Maybach ini. Sangat gagah loh. Kalau kita bersaudara bawa keluar. Pasti sangat keren. Adik, kamu sudah dewasa. Kalau punya uang, belilah sendiri. Kalau tidak punya, jangan terlalu berharap. Mengapa aku harus membayarkan untukmu? Kak, kata-katamu agak menyakitkan nih. Aku kan yatim piatu dari kecil. Ayah ibu yang mengangkatku. Aku cuma pengen pakai barang yang sama kayak Kak. Biar kelihatan kita ini satu keluarga. Kalau Kak merasa versi tertingginya terlalu mahal, yang versi dasarnya aja buat aku. 1 unit Maybach. Bayar pakai kartu. Baik, aku segera urus. Wen Wan, kamu keterlaluan. Xiao Jing kenedikmu, dia cuma mau beli mobil yang sama kayak kamu, biar bisa lebih dekat sama kamu. Dia salah APA? Kamu kan kakak, wajar dong jagain adik? Legipula kuma sejni duitnya, mana mungkin kamu nggak punya? Iya benar. Kalau Kak Shizan jadi kakakku, pasti dia beliin aku. Yasuru Kak Shizamu, yang beliin. Nona Wan, mobil Nona sudah disiapkan. Ada di depan. Sui ai. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Aigreco. Kenapa sih? Dulu Wen Wan kan bego banget. Apa yang aku bilang pasti dipercaya, minta apa aja dikasih. Nona kedua. Mobil Maybach ini, apa Nona? Masih mau? Nggak usah. Baik. Piring Atan, nilai kemajuan imitasi menurun. Nggak boleh. Aku harus beli mobil yang persis sama kayak Wen Wan. Xiao Cheng, jangan dipikirin. Wen Wan terlalu dingin dan egois. Dia nggak layak jadi kakakmu. Kak Shaizan. Aku cuma pengen punya sedikit kesamaan sama kakak.
Salahku apa? Bisa pinjamin aku duit? Aku juga mau beli Maybach. Aku mau bawa 500,000. 500,000 juga boleh. Kak Shizan, pinjamin dulu ya. Sisa duitnya nanti aku cari cara. Oak. Yuanku, semuanya ada di sini. Pinaya, tanggal lahirmu. Makasih Kak Shizan. Aku udah tahu. Kak yang paling baik ke aku. Masih kurang lebih 2 jutaan. Kayaknya. Cuma bisa gitu. Maybach. Mobil siapa ini? Kok bisa masuk ke sekolah? Masa nggak tahu? Itu mobil baru Nona Wen. Keluarga Wen. Baru diambil kemarin. Aku lihat langsung. DI Dealer 4S. Hey, Xiaojing. Mobil ini kamu yang beli? Wenwan yang kasih duit? Kak Shizan. Ngomong apa sih? Aku kan biasa juga nabung. Makanya beli. Tabungan sendiri? Mobil ini harganya 500 juta rupiah. Loh, jangan-jangan kamu minjam dari pinjaman online? Wenwan beli mobil apa? Kamu harus ikut-ikutan. Beli yang sama persis? Beneran ngeselin. Kakak swear AI. Kok bisa bilang gitu sih ke aku? Mobil Maybach ini. Sudah setengah tahun lalu aku incar. Justru kakak yang ikut satuin aku. Iya benar, lu suai. Jangan asal nuduh di sini. Memangnya kenapa? Kalau Wenwan beli sesuatu, orang lain gak boleh beli? Iya, bener. Wenjing punya uang sendiri. Mau beli apa ya beli. Masa anak angkat nggak boleh naik mobil mewah? Yang punya asli datang. Siapa sih peniru? Sudah jelas. Maksudnya APA? Waner. Wanjing Goto bilang Maybach. Itu dia yang duluan incar. Dia bilang kamu peniru, sengaja beli mobil yang sama kayak dia. Bikin kesel aja. Aku. Near dia. Beli Maybach? Memangnya bukan? Tolong kalian lihat baik-baik. Mobil yang dia punya ini, beneran Maybach? Kakak, kamu ngomong apa sih? Lihat nih bodinya, sama logo mobilnya. Kalau bikin Maybach happen, meskipun kamu nggak suka aku, nggak boleh sampai ngomong sembarangan kan? Painter, Xiaojing ada salah apa sama kamu? Sampai kamu nuduh dia kayak gini. Beli mobil aja kamu pertanyakan. Kelihatannya sama aja. Berdasar apa bilang mobil Wenjing? Bukan Maybach? Memangnya kenapa? Anak angkat emang pantas ditindas? Aku yang nindas dia? Kalau gitu, biar kalian lihat jelas. Kakak, kamu mau ngapain? Adik. Mezen Maybach ini. Kok bahkan logo mobilnya nggak ada? Ini terlalu sederhana. Yang asli kayaknya beda deh. Bedanya jauh banget. Jangan-jangan yang Wenjing beli itu palsu? Kak, kamu nggak ngerti. Ini model terbaru Maybach. Fokusnya pada ringan. Mesinnya memang harus sederhana. Oak, bahkan kalau yang kamu bilang itu benar, mari kita lihat bagian dalamnya. Masih nggak mau ngaku? Mobilmu ini bukan Maybach sama sekali. Wenjing. Dari mana kamu dapetin mobil jelek kayak gini? Mau pura-pura jadi Maybach lagi?
Aku memang suka. Kayak, yang sederhana gini. Nggak boleh? Ayah, selera orang beda-beda. Atas dasar apa bilang mobil ini palsu? Wenwan, minta maaf sama Xiao Jing. Kalian ini memang nggak bakal sadar sebelum lihat bukti. Jangan sentuh logo mobilku. Adik, logo mobil Maybach. Ditempel pakai lem 502, ya? Aku. Ini gimana sih? Lihat jelas. Mobil ini sebenarnya mobil apa? Ternyata ini bukan Maybach. Ini Magotan. Ternyata setelah sekian lama, Bucan Maybach, sama sekali. Kuma Volkswagen Magotan. yang ditempelin logo. Ya ampun, Beneran Magotan. ini memalukan banget. Nggak punya uang buat beli. Maksa gaya. Pering Atan. Nilai kemajuan imitasi menurun. Pering Atan. Bukan gini. Aku juga ditipu sama salesnya. Dia bilang, ini Maybach model terbaru. Ayah, Xiao Jing pasti dibohongin orang. Oh ya? Adik, nanti kalau beli mobil, harus lebih teliti. Jangan cuma mikir mau ikut-ikutan orang. Ujung-ujungnya, nggak dapat apa-apa. Malah jadi bahan tertawaan sendiri. Swewe, ayo kita masuk kelas. Aigreko. Tingkat peniruan. Tinggal 30% lagi. Tidak. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Waner. Rambut bergelombang yang kamu keringin ini, cantik banget. Bikin kamu sangat berkelas. Mana Ada. Kalau kamu yang keringin, pasti juga cantik. Aku. Sudahlah, sudahlah. Aku kan bukan si peniru itu, Wen Jing. Halo, Wenjing. Kamu nggak ada habisnya, ya? Kamu ketagihan meniru orang, ya? Setiap hari meniru 1R. Bahkan rambut yang dia potong. Baru kemarin, kamu sampai buru-buru. Bikin Yang sama semalaman. Jijik nggak sih kamu? Kakak swear AI. Aku juga punya hak untuk mengejar kecantikan. Aku belakangan ini suka aja dengan gaya rambut bergelombang. Salah apa? Lagi pula, rambut bergelombang ini kan nggak cuma buat kakakku. Cuma dia yang boleh keringin, orang lain nggak boleh? Egois banget sih. Camus. Huiwi, jangan marah. Xiao Jing kan bilang, dia cuma suka rambut bergelombang aja. Pasti bukan, karena lihat aku keringin semalam, lalu pagi ini buru-buru bikin yang sama. Buat sengaja meniru aku, iya kan? Waktu itu meniru Wen beli Maybach. Hasilnya belinya Magotan yang ditempel stiker. Sekarang gaya rambutnya lagi-lagi sama dengan orang. Sudah pasti sengaja. Mana Ada? Aku memang suka rambut bergelombang. Aku ke kantin makan dulu. Waner. Kamu cuma lepaskan dia begitu aja? Memang mau gimana lagi? Dia kan gak melanggar hukum. Setidaknya kamu. Marai Diabiar le gars. Aku kasih tahu ya, si peniru ini sekarang makin menjadi-jadi. Sama orang kayak dia, ngapain marah-marah? Cuma bikin turun harga diri. Ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Pasti ada cara untuk menghadapinya. Waner. Kamu bawa aku ke toko rambut palsu buat apa? Kamu mau beli rambut palsu? Ayah. Pas. Semua yang di lemari ini, dan rambut palsu di rak-rak ini. Aku beli semuanya. Nona Vin. Anda yakin mau beli semuanya? Waner. Bua apa Camus Belli Rambu Palsus et Bagnacchini? Jangan-jangan, kamu mau buka toko rambut palsu? Wen Jing kan suka meniru aku. Kali ini, aku biarkan dia meniru sampai puas. Kakak swear AI.
Kak. Kakak. Rembat Mew. Kamu kan baik-baik aja. Kenapa jadi kayak gini? Bosen, pengin ganti gaya rambut. Kenapa? Kak. Warnanya terlalu norak, Kak. Kelihatannya norak banget. Nggak bagus buat citra sekolah. Mending kamu balikin aja. Rambut Ikal yang dulu kan lebih cantik. Model rambutku gimana, itu urusanku. Memang ada hubungannya sama kamu? Terus, di peraturan sekolah. Ada yang nulis, murid nggak boleh cat rambut warna pink? Aku nggak bilang itu peraturan sekolah. Cuma warna pink itu nggak cocok buat kamu. Wenjing. Kamu gak apa-apa? Kok sok ngatur banget sih? Urusanmu luas amat. Saudariku ini, kan udah cantik dari sananya. Emangnya kamu berhak di sini, sok ngatur-ngatur? Tapi ya, warna pink ini sih, emang pilih-pilih orang. Apalagi, nggak cocok buat orang kayak kamu. Si suku Afrika, ikut-ikutan juga percuma. Kamu. Oke, kalau kamu ganti, aku juga ganti. Pokoknya, aku harus tarik lagi progresnya. Aku nggak tahan, 1R. Coba lihat, si peniru itu niru kamu, cat rambut jadi pink juga. Kayak gorila pakai baju wanita. Jeleknya minta ampun. Sandawara yang seru. Baru aja dimulai. Xiaojing. Kenapa rambutmu dicat warna gini? Rambut hitam yang dulu, kan lumayan bagus. Kak Shizan. Warna ini nggak bagus? Aku lihat kakak cat rambut. Terus merasa bagus banget, makanya aku ikut cat. Lagipula, warna rambutku ini lebih asli dan lebih cantik darinya. Wenwan, kamu juga cat rambut jadi pink? Dia hari ini rambutnya pink. Aku antar kamu lihat. Ini kan rambut hitam? Kak, kenapa kamu balikin lagi? Model Rembat Mew? Adik, aku pikir-pikir lagi. Kamu tadi bener juga. Warna hitam emang lebih cocok buat aku. Shwewe. Ayo kita makan. Teman Wenjing, kenapa kamu nggak ketawa? Memang dasarnya nggak suka ketawa? Aigreku. Tadi lihat nggak? Ekspresi Wenjing tadi, kayak habis telan. Sekor lala. Nyenengin banget. Tapi ya, melihat sifatnya yang peniru itu, pasti siang ini, dia bakal kayak orang gila. Lari ke salon. Teru. Rambut pinknya ini, bakal diganti jadi hitam. Percaya nggak? Perkia. Progres peniruannya tinggal 20%. Uangnya juga habis. Gimana nih? Terus minjem uang lagi ke Kak Shizan? Wenjing. Di kehidupan sebelumnya, kamu pakai utang rentenir. But seret aku ke neraka. Bikin aku dikejar-kejar debt collector. Daihina, hari ini, Jillaran Mew. Ayah, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku tidak butuh uang sebanyak ini. APA, kartu kredit ini tidak ada batas limit. Bisa dipakai seenaknya. Ayah, kamu benar-benar baik padaku. Tidak ada batasan. Kartu kredit yang bisa dipakai tanpa batas. Kami semua adalah putri keluarga Wen. Kenapa hanya dia yang dapat? Xiaojing. Yang hitam milikku itu, kartu kreditnya pergi kemana? Xiaojing, apa kamu melihatnya? Kartu apa lagi? Tidak melihatnya. Apa kamu jatuh di sela-sela sofa? Aku bantu kamu cari. Seharusnya tertinggal di kamar. Aku pergi lihat. Dengan kartu ini, nilai progres imitasiku pasti bisa mencapai 100%. Aku ingin membuat yang ini. Sama persis. Gesek kartu.
Terima kasih semuanya. Hari ini bisa datang untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Hari ini makan dan minum sepuasnya. Semua penjeluran aku yang bayar. Berselang. Progres imitasi. Sudah 99%. Asalkan aku juga mengadakan satu. Dan Wenwan. Pesta ulang tahun yang sama persis. Bisa bertukar hidup dengannya. Menjadi putri sulung keluarga Wen. Hari ini. Akhirnya datang. Teman-teman sekelas. Permisi. Besok adalah pesta ulang tahunku. Ingin mengundang kalian semua. Datang bersama-sama untuk meramaikan. Tempatnya. Pilih saja di tempat kakakku yang lalu. Shengsing KTV tempat pesta ulang tahun. Semua biaya. Aku yang bayar. Semuanya harus datang ya. Makan gratis plus karaoke. Pasti aku datang. Kakak pasti akan datang. Kan? Lagi pula, waktu ulang tahun kakak yang lalu, aku tidak sempat merayakannya dengan baik untukmu. Pesta ulang tahun adikku. Mana mungkin aku tidak datang? Wenjing, kamu pasti berpikir, setelah pesta ulang tahun ini, kamu bisa benar-benar menggantikanku ya? Mimpi. Semuanya malam ini, jangan sungkan-sungkan. Pesan yang paling mahal. Aku yang bayar. Oke. Bisa-bisanya dia pamer. Waner. Bukannya om dan tantemu biasanya mengawasimu dengan cukup ketat? Dan tidak memberimu uang jajan. Dari mana dapatnya uang sebanyak ini? Jangan-jangan merampok ban? Siapa yang tahu? Mungkin menemukan sebuah kartu kredit yang tidak dipakai orang. Péniru. Lihat gaunnya itu. Palsu, ya? Banyak benang yang keluar. Jelek banget sih. Kakak lihat kan? Kali ini yang aku pesan. Sama persis dengan yang kakak pesan. Waktu ulang tahun kakak dulu. Terutama minuman yang ini. Aku ingat kakak bilang. Rasa minuman ini enak. Hari ini, kakak harus minum sampai puas ya. Adik baik sekali. TAPI. Kemampuanku minum alkohol biasa saja. Kamu saja yang bersenang-senang sampai puas. Pilean. Tambah 2 botol minuman ini. Saatnya telah tiba. Setelah membayar tagihan ini, tingkat peniruan akan mencapai 100%. Kehidupan Wan. Segala miliknya akan menjadi milikku. Minta bill dong. Ya ampun. Kita minum segitu banyak botol. Mungkin bisa ratusan ribu, ya? Lebih dari itu, kali minuman di sini. Satu botolnya aja bisa sampai puluhan juta. Wenjing sanggup bayar? Hari ini Wenwan aja diam terus. Mungkin dia nggak bakal nanggung. Tenang aja semuanya. Ini MAH cuma uang receh. Nona Wenjing. Ini rincian pengeluaran malam ini. Totalnya, 268.000 yuan. Silakan dicek. Bayar pakai kartu. Ayo, sekarang waktunya. Gesek saja. Mulai hari ini, aku nggak akan jadi anak angkat yang harus selalu nurutin orang lain lagi. Semua milik keluarga Wen. Perusahaan, rumah mewah, dan kasih sayang orang tua. Semuanya akan jadi milikku. Pertunjukan. Dimulai. Transaksi gagal. Nona Wen, kartu ini mungkin nggak bisa dipakai. Nggak mungkin. Pasti kamu yang salah ngoperasikannya. Coba gesek lagi. Nggak bisa. Bagaimana kalau Anda ganti kartu saja? Ini nggak mungkin. Aku sendiri yang urus. Siapa Wenjing? Aku. Ada APA? Adikku.
Kado ulang tahun dari kakak. Sudah sampai. Wenjing. Anda diduga menyalahgunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan penipuan konsumsi dalam jumlah besar. Sekarang Anda dipanggil secara hukum. Apa katamu? Apa katamu? Jangan-jangan, ini ulah dia? Pak polisi, apa Bapak salah orang? Ini kan kartuku. Masa sih dibilang nyuri? Iya, betul. Pasti kalian salah. Xiao Jingkon, anak keluarga Wen, orang terkaya. Masa iya dia sampai, hanya untuk beberapa ratus ribu, nyuri kartu kredit? Ini konyol banget. Anak keluarga Wen? Liang Shizong. Sebelum bicara, pakai otak dong. Dia cuma anak angkat keluarga Wen. Dapat uang berapa sebulan? Putri asli keluarga Wen. Ada di sini duduk. Kamu. Ada orang pakai kartu curian. Bua Sokaya. Nah, kan, kena batunya kan. Kali ini, sudah tamat riwayatmu. Bikin masalah sendiri. Tanggung sendiri. Aku nggak nyuri. Ini kartuku. Ini. Wenjing, faktanya bagaimana? Polisi lebih paham darimu. Nona Wenjing, Tolong tenant du Lu. Apakah Anda adalah Nyonya Wenwan? Wenjing, setelah kami verifikasi, kartu kredit di tanganmu ini, pemegangnya adalah Nyonya Wenwan. Anda menggunakan kartu ini tanpa izin pemegang, dengan itikat buruk, untuk belanja dalam jumlah besar. Ini sudah diduga melakukan pencurian, dan penipuan kartu kredit. Mohon kerjasama Anda untuk penyelidikan. Aku. Ini, adik mencuri kartu kakaknya? Jadi kamu mencuri kartu kredit 1R buat pamer? Berani Sekali Camus. Nanti masuk penjara. Bukan curi. Aku nggak nyuri. Waktu itu kartunya ada di atas meja. Aku kira papa yang kasih. Aku benar-benar nggak tahu itu kartumu. Xiao Jing, aku percaya kamu. Wenwan, kamu juga lihat kan, ini cuma salah paham. Lagipula, Xiao Jing kan adikmu. Pakai kartumu buat belanja sedikit. Kenapa? Sudah sewajarnya. Ini apa sih namanya penipuan? Liang Shaizan, hukum mana yang bilang adik pakai uang kakak, itu sewajarnya? Yang aku tahu, tanpa izin orang lain, seenaknya pakai kartu kredit orang buat belanja, itu namanya pencurian. Penipuan. Kita semua sudah dewasa. Kalau berani lakukan, harus siap menanggung risikonya. Pak polisi, tolong tindak sesuai hukum. Nona Wenjing, mohon ikut kami. Jenggen. Aku mohon. Aku benar-benar ambilnya nggak sengaja. Kita kan satu keluarga. Maafin adik sekali ini. Ya. Nggak sengaja ambil salah? Kamu yakin? Maksudmu apa? Kamu nggak percaya aku? Kita kan saudara. Wenwan, kamu keterlaluan. Xiao Jing sudah minta ampun begini, kamu masih fitnah dia. Aku fitnah dia? Kakak kamu mau apa? Wenjing, kamu pikir aku nggak punya bukti? Xiao Jing. Kartu kredit hitamku yang itu, pergi kemana? Xiao Jing, kamu lihat enggak? Kartu? Kartu apa? Nggak lihat ah? Dia ternyata punya rekaman CCTV. Kalau gini, kartu ini. Sengaja Wenwan suruh aku cari. Ini mana mungkin salah ambil? Jelas-jelas mencuri. Dia itu pura-pura banget sih. Aktingnya kayak beneran aja. Aku tadi aja sempat percaya, omong kosongnya. Enggak, you can begitu. Aku sebelumnya beneran nggak perhatian. Kukira kartu itu, yang ditaruh papa di situ. Aku. Rekaman CCTV memperlihatkan dengan jelas. Kamu masih aja cari alasan di sini. Kalau mau ngomong apa-apa, lebih baik kamu ngomong sama polisi. Wenwan, walaupun Sik Jing sebentar linglung, ambil kartumu, pakai uangmu, yang gak masalah besar kan? Masa kamu mau demi sedikit uang ini, liatin adikmu masuk penjara? Kamu masih manusia gak sih? Ini bukan masalah uang.
Wen Jing mencuri dan memakai kartu kreditku. Itu kejahatan. Lagi pula, siapa yang bilang cuma sedikit uang? Jangan lebay deh. Cuma kartu kredit doang kan? Bisa berapa banyak uangnya? Paling-paling juga cuma ratusan ribu. Iya, nih, uang segitu doang. Wen, kamu kan kakaknya. Mengalah dikit ke adikmu kenapa sih? YK. Nggak perlu sampai bikin masalah. Segede ini, kan? Kalau sampai tersebar, pengaruhnya buat keluarga Wen juga nggak baik. Diam semua. Kami menerima laporan, dan setelah verifikasi awal, kartu Nona Wen ini tidak ada batas limit. Nona Wen Jing dalam seminggu terakhir, total telah mencuri dan menggunakan sebesar 5 juta. Jean Layong Terlibat Sangabezar. telah secara serius membentuk tindak kejahatan kartu kredit. 5 juta? 1 minggu? 100.000 per hari? Gimana caranya dia habisin? Ini kan udah jelas banget. Ya, beberapa hari lalu. Apapayang dibli waner kita. Dia ikut-ikut embelli. Apa? Anting-anting berlian. Bulgarie. Kalung edisi terbatas. Van Cleef et Arpels. Oh iya, terus ada tas LV yang dihiasi berlian. Cuma ini aja kalau dijumlah. Udah sampai 3 juta. Cat. Maafkan aku. Aku cuma pengen pakai barang yang sama. Kayak kakak. Biar rasanya lebih dekat aja. Aku nggak nyangka bakal ngehabisin uang kakak sebanyak ini. Aku mohon, maafkan aku ya. Wen Jing, aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Kamu sendiri yang nggak menghargainya. Pak Polisi, tolong tindak sesuai hukum. Nona Wen Jing. Tidak. Cat, aku mohon. Aku benar-benar nggak sengaja. Lihatlah kita udah tumbuh besar bersama. Maafin aku kali ini aja. Ya. Lepaskan. Wan, Xiao Jing aja udah nyamperin kamu. Kamu masih mau apa lagi? Ayah, Xiao Jing emang pakai uangmu. Tapi Paman Wen cuma kasih kamu kartu hitam. Dia nggak kasih apa-apa ke Xiao Jing. Dia ngerasa nggak enak hati. Itu wajar kan? Nggak bisakah kamu ngertiin dia? Harus sampai ngejar-ngeror dia. Cuma gara-gara uang segini? Dari kecil sampai besar, ayahku memperlakukan Wen Jing sama persis kayak aku. Soal kartu hitam ini, hanya penerus keluarga Wen yang berhak memilikinya. Sebagai putri tertua keluarga Wen, aku pegang kartu ini. Ada masalah? Terrace. Liang Shaizan. Kamu bilang terus-terusan, kalau 5 juta ini cuma uang receh. Kalau gitu, baik. Kamu kasih aku 5 juta. Urusan dia nyuri kartu kreditku. Aku nggak bakal tuntut lagi. Aku? Mana mungkin aku punya 5 juta? Nggak bisa kasih? Diam aja. Kak Shaizan, tolong bantu aku ya. Aku nggak mau masuk penjara. Paman Liang baik banget sama kamu. Dia pasti bakal kasih kamu uang. Kamu, asal kamu bantu aku lewatin kesulitan ini. Nanti, aku bakal nurutin semua perkataanmu. Baik. Aku langsung telepon ayah. Makasih Kak Shizan. Terima kasih. Waner. Kalau si peniru ini beneran ngasih 5 juta, apa kamu beneran mau lepasin dia dengan mudah? Lepasin dia juga nggak apa-apa. Entertain dia, aku punya banyak cara. Lagi pula, 5 juta ini belum tentu bisa dikumpulin. Kak Shaizan, gimana? Paman setuju nggak? Xiao Jing, ayah cuma mau kasih aku 4 juta. Masih kurang 1 juta. Kamu punya uang nggak? Aku. Gimana? Nggak bisa ngumpulin uangnya? Nona Wen Jing. Ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan. Biaya untuk ruang VIP ini malam ini, totalnya 268.000 yuan. Kalau kamu tidak bisa membayar, kami mungkin harus minta bantuan polisi juga. Siapa bilang aku tidak bisa mengumpulkan uang? Kumasar juta kan? Aku bisa bayar. Wah, mulutmu besar sekali. Mau bayar pakai apa? Ngebut? Menajerly? Ya. Aku punya setumpuk barang mewah baru. Dijual cepat. Tolong datang sekarang untuk mengambilnya. Terima kasih. Oh, ternyata mau jual harta benda? Ya, sudah kubilang dari dulu, si peniru ini. Kalau terus meniru, akhirnya usaha sia-sia.
Nona Vin. Barang mewah apa yang ingin Anda jual? Ini, semua perhiasan dan tas ini. Jual semuanya. Kondisinya cukup bagus. Asli, kalau mau cepat laku, semua diborong. Harga pa. 1 juta. 1 juta? Tidak bisa. Harga asli semua ini saja. 3 juta. Baru beberapa hari, kamu merampok ya? Nona Vin. Harga pasar barang bekas memang segini. Kalau Anda tidak terima, cari saja penjual lain. Jengken. Aku jual. Tambah 300.000. Boleh tidak? %1. Hanya tersisa 1%. Aku tidak rela. Padahal tinggal sedikit lagi. Bisa menggantikan Wenwan. Kakak. Ini 5 juta. Maafkan aku. Aku salah. Adik, kuharap kamu mengerti. Barang yang bukan milikmu, meski sementara dipakai, pasti harus dikembalikan dengan bunganya. Kedepannya, hetai ya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Maaf sudah merepotkan kalian datang. Nona Wenwan terlalu sungkan. Ini tugas kami. Ada orang-orang tertentu. Memang dari sananya sudah nasib ayam kampung. Berangan-angan, mencuri beberapa bulu, lalu diselipkan di badan ingin jadi phoenix. Mimpi di siang bolong. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Apa-apaan ini? Lebih baik dari tadi tidak usah datang. Xiao Jing, jangan dipikirkan. Wenwan kali ini keterlaluan. Nanti, aku akan bicarakan dengan Paman Wen untukmu. Haileng, semuanya hilang. Tidak. Aku tidak boleh kalah. Aku masih punya Liang Shizan. Dia kaya. Asal aku bisa memegangnya. Aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Menggantikan Wenwan. Menjadi putri sulung keluarga Wen. Kak Shizan, jangan bicara lagi. Siapa suruh aku cuma anak angkat yang tidak disayang. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu. Jangan tinggalkan aku ya. Xiao Jing, tenang aja. Aku pasti nggak akan ninggalin kamu. Kak Shizan, ITU. Terlalu cepat. Aku belum siap. Kasih aku waktu lagi dong, boleh? Ok, Xiao Jing, aku nurut semua sama kamu. Jangan mikirin itu-itu lagi, hal-hal yang bikin sedih. Aku langsung minta uang ke mamaku. Buat ajak kamu belanja, nanti kamu mau beli apa? Aku beliin. Makasih Kak Shizan. Kamu baik banget sama aku. Kakak. Lihat. Gelang baru yang dibeliin Kak Shizan buat aku. Cantik banget kan? Dia bilang. Kalau orang lain punya, aku juga harus punya. Memang cantik. Adikku sayang. Masih aja bermimpi. Tukar nasib sama aku? Dalam permainan ini. Dari awal, kamu sudah didikterkan kalah. Ayo, ayo, ayo. Mari kita rayakan Wan Er dan Xiao Jing, yang sudah lulus dengan sukses, dan akan segera memasuki masyarakat. Perselang. Waner. Calo Uruzan Keluluzan. Sudah selesai. Langsung datang bantu aku di perusahaan. Posisi manajer departemen pemasaran. Ini. Sudah aku siapkan untukmu. Terima kasih, Ayah. Aku akan berusaha keras. Wah, kakak hebat banget ya. Baru lulus langsung jadi manajer. Ayah, aku juga pengen kayak kakak. Bekerja di perusahaan. Bantu merenggangkan beban keluarga. Xiao Jing. Kalau kamu, pengalaman kerjamu masih kurang. Lebih baik. Belajar di bawah kakakmu. Biarkan dia membantumu. Ayah, kemampuanku juga nggak jelek-jelek amat. Kenapa kakak bisa jadi manajer? Sementara aku cuma bisa jadi asistennya, jadi karyawan kecil? Sebenarnya, aku nggak pengen ngomongin ini, tapi kamu maksa. Coba lihat.
Nilai kuliah kakakmu. Semuanya A. Waktu semester 3. Diam-diam. Magang di perusahaan kita. Berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar. Sedangkan kamu, 4 tahun kuliah. Cuma mikirin bersenang-senang. Magang yang bener aja, nggak pernah. Alasan? Aku tahu. Di hatimu, aku nggak ada apa-apanya dibanding kakak. Dari kecil sampai besar, semuanya selalu mengutamakan dia. Yang bagus-bagus selalu untuk kakak. Kalau gitu, ngapain dulu mengangkat aku jadi anak? Camus. Xiaojing. Ayah. Biarkan saja dia, kalau dia merasa hebat dan sombong. Merasa jadi staf biasa itu merendahkan. Ya udah, jangan urusi dia lagi, biarkan dia coba sendiri. Anak ini sekarang semakin gak ngerti diri. Suruh aku jadi staf? Jangan bercanda, aku juga harus jadi manajer. Begini, baru ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Dan menukar hidup dengan Wenwan. Kak Season, kantormu mewah banget. Aku iri sama kalian. Begitu lulus, langsung jadi bos. Kakakku jadi general manager. Nggak kayak aku. Ayah cuma kasih aku kerja, jadi staf administrasi. Katanya aku nggak mampu. Paman Wen, ini terlalu berat sebelah. Xiao Jing, kamu kan pintar. Jadi staf administrasi itu sia-siain talenta. Gimana kalau kamu kerja di perusahaan Liang? Beneran Kak Season? Kalau gitu, bisa nggak? Aku mulai dari posisi manager juga. Aku mau buktiin kalau aku nggak kalah sama kakakku. Manager? Ini. Kak Season, tolongin aku dong. Tenang aja. Aku pasti kerja serius. Bikin hasil yang bagus. Nggak akan bikin kamu susah. Oke? Oke, cuma general manager doang kan? Aku aturin buat kamu. Makasih Kak Sezan, kamu yang paling baik ke aku. Shui Wei. Tolong janjian sama Direktur Wang. Waktunya. Ditetapkan besok jam 3 sore. Kali ini, kita harus menangkan proyek kawasan teknologi Wang. Siap. Aku langsung atur sekarang. Grab Wang. Katanya, lagi cari mitra. Buat kembangkan kawasan teknologi yang bernilai puluhan juta. Wenwan mau bahas ini besok. Kalau aku bisa duluan dapetin proyeknya, nilai terwengku pasti melonjak. Wah, rencana proyeknya selengkap ini. Wenwan persiapannya berapa lama sih? Wang Xin. Suka banget minum teh. Terutama power. Nggak suka tempat yang ramai buat meeting. Sering ke kedai teh Jingxin. Punya anak perempuan yang kuliah desain. Informasi pribadi kayak gini juga tahu. Sepertinya, Wenwan kali ini buat proyek ini ngeluarin modal yang gede banget. Tapi sekarang, semua ini jadi milikku. Dengan semua ini, proyek Wang pasti jadi milikku. Meisuk. Shui Wei. Gimana koordinasi sama Direktur Wang? Waner. Kita. Camille Didaului. Aku baru dapat kabar. Pagi ini, Wang Group dan Liang Group secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan taman teknologi. Apa katamu? Dengan Liang Group? Pagi ini? Serius. Dan Laji. Semuanya diurus sendiri oleh Wen Jing. Katanya, setelah diajukan proposal perencanaannya, Pak Wang langsung setuju. dan menandatanganinya saat itu juga. Dia punya kemampuan segitu hebatnya, ya? Waner. Apa kamu pernah membawa pulang proposal yang lengkap ke rumah? Dengar-dengar dari dalam, proposal yang diajukan Liang Group
Sama persis dengan punya kita. Sama persis? Mengkingke. Kok bisa jatuh di lantai? Aku juga nggak buka pintu. Pasti Wen Jing semalam, saat aku mandi, menyelinap masuk ke kamar. Lalu memfoto proposalnya diam-diam. Wanita ini Rancanayang Suda Suza Peya Kitabua. malah menguntungkan dia. Nggak boleh. Aku akan temui dia. Shui Wei, jangan gegabah. Kontraknya sudah ditandatangani. Kita juga nggak punya bukti yang konkret. Terus gimana dong? Masa iya kita diam saja? Kalau dia suka sekali meniru, suka mengintip, maka aku akan biarkan dia meniru sampai puas. Maksudnya apa? Kamu sebarkan kabar. Katakan Kalawan Group. Target utama berikutnya adalah proyek pengembangan Danau Matahari dengan Ding Sheng Group. Proyek Danau Matahari? Aku paham. Ini memang proyek yang menggiurkan. Dan Laji. Nilainya lebih dari miliaran. Tapi, Orang yang bertanggung jawab atas tender, sepertinya adalah wakil presiden. Ding Sheng Group, Zhang Sheng. Orang itu serakah dan mata keranjang. Kita benar-benar mau berurusan dengannya? Itu tidak penting. Pergila. Sebarkan kabarnya dulu. Baik. Kakak pulang. Pulang kerja cepat sekali. Akhir-akhir ini nggak terlalu sibuk. Nggak sibuk? Tapi aku dengar, akhir-akhir ini kamu sedang bersaing untuk proyek Danau Matahari dari Ding Sheng Group. Itu proyek besar, bernilai miliaran. Bukannya seharusnya kamu sedang stres? Proyeknya memang besar. Tapi aku bawa pulang semua dokumen dan datanya. Kerja di rumah juga sama saja. Oh begitu ya. Kalau begitu, kakak kembalilah dulu ke kamar untuk bekerja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Adikku yang baik, panggungnya sudah kusiapkan. Kamu harus tampil dengan baik. Proyek Danau Matahari. Bernalai Ratusan Juta. Waktu itu, aku hanya mendapatkan kontrak puluhan juta dari Wang Group. Kemajuan Penirawan langsung melonjak ke 90%. Kali ini, asalkan aku bisa merebut proyek Danau Matahari ke tanganku, Kemajuan Penirawan pasti bisa mencapai 100%. Segala sesuatu milik Wan akan menjadi milikku. Semuanya kosong. Lalu proposal tender? Hanya ada data pribadi Direktur Zhang. Zhang Xing, Wakil Presiden Grup Ding Sheng, penanggung jawab proyek Danau Matahari. Seraka dan Saka Wanita. Kecanduan judi. Aku mengerti. Pantesan Wan tidak buru-buru. Dia sama sekali tidak berniat membuat proposal tender. Hanya memikirkan cara menyuap Direktur Zhang untuk mendapatkan proyek Danau Matahari. Dengan mengetahui selera Direktur Zhang ini, proyek Danau Matahari pasti jadi milikku. Wan, segera. Segala sesuatu milikmu akan menjadi milikku. Waner. Informasinya sudah kusebar sesuai yang kamu katakan. Zhang Xing itu setelah mengetahuinya, langsung bersikap seperti menunggu harga tertinggi. Terang-terangan maupun diam-diam minta uang dan keuntungan. Benar-benar tidak tahu. Grup Ding Sheng, apa yang dipikirkan Direktur Lu? Sampai mengangkat orang seperti itu jadi wakil presiden. Aku dengar, Zhang Xing pernah menyelamatkan nyawa Direktur Lu. Makanya dia diberi tanggung jawab besar. Tapi tidak apa, dia tidak akan bisa lama-lama. Kamu coba buat janji dengan Direktur Lu. Ini. Direktur Lu terus-terusan di luar negeri, mengurus bisnis grup keuangan.
jarang pulang ke Indonesia, dan jarang mau ketemu orang. Apa dia mau menerima janji temu? Kamu coba saja buat janji. Lu JIOC pasti akan datang. Baik. Manager Wen. Sudah lama tidak bertemu. Beberapa tahun ini kamu berubah cukup besar ya? Bapak Lu juga? Terakhir kali ketemu, saya ingat waktu itu di pesta ulang tahun seorang senior. Kemudian dengar kabar, kamu pergi ke luar negeri untuk berkembang. Tak disangka sekarang, sudah menjadi pemimpin Ding Sheng. Silakan duduk. Waktu berlalu cepat ya. Kali ini sengaja mengajak saya pulang untuk bertemu. Pasti. Ada hal penting ya. Bapak Lu, saya datang kali ini. Adalah untuk urusan kerjasama, proyek Sun Lake. Proyek ini sudah saya serahkan sepenuhnya. Kaitangan Zhang Xing. Kenapa kamu tidak temui dia saja? Saya. Bagaimana kalau Bapak lihat dulu proposalnya? Nanti saya jelaskan lagi. Proposal yang sangat solid, datanya juga sangat detail. Semua poin kunci sudah dipertimbangkan. Saya tidak menemukan alasan apapun untuk menolak. Zhang Xing seharusnya juga lebih tidak punya alasan untuk menolak. Bapak Lu, Anda mungkin belum tahu. Bapak Zhang itu, dalam proses koordinasi proyek, terus-terusan minta-minta dan menyulitkan. Meminta dan menerima suap. Kalau tidak dikasih uang, kontrak nggak bakal ditandatangani. Itu tidak mungkin. Zhang Xing selalu mengikuti saya. Dia selalu menjaga diri dengan baik. Masa ia melakukan hal seperti itu? Bapak Lu, jangan buru-buru, nanti pada hari lelang. Bapak akan tahu sendiri. APA yang saya katakan ini benar atau tidak. Lelang? Saya akan datang. APA, Xiao Jing, kamu yakin bisa mendapatkan proyek Danau Matahari? Beneran? Kak Shaizan, masa kamu nggak percaya sama aku? Waktu itu, proyek Taman Teknologi Wang, akhirnya siapa yang bantu kamu dapatkan? Perkia. Aku pasti percaya, Xiao Jing. Kalau kamu benar-benar bisa mendapatkan proyek Danau Matahari, nggak cuma jadi manajer umum, aku langsung angkat kamu jadi wakil presiden Liang Group. Nanti, milikku ya milikmu. Kak Shaizan, dengan ucapanmu itu, aku pasti berusaha sebaik mungkin. TAPI. Biat menghadapi orang seperti Zhang Xing. Harus dijamu dengan baik. Lihat, bisa nggak, uang proyek perusahaan dulu, dibayarin ke aku? Ini, perusahaan lagi berkembang pesat. Banyak juga rekrutan baru, ganti peralatan baru. Tirikning, tinggal 1 juta rupiah. Cuma segini uangnya? Xiao Jing, cukup kan? Kemampuanmu nulis proposal kan hebat. Proyek Wang waktu itu, juga karena proposalmu yang bikin mereka tertarik. Kali ini, kamu buat proposal yang sempurna lagi, ditambah dana aktivitas. 1 juta ini, dapetin Zhang Xing, seharusnya nggak masalah kan? Mana bisa aku nulis proposal? Kalau cuma 1 juta, orang kayak Zhang Xing, mungkin lihat aja nggak mau. TAPI. Proyek Danau Matahari harus didapat. Ini kesempatan terbaik buat aku. Menggantikan Wan. Gini aja, Kak Shizan. Kamu transfer dulu uang proyeknya ke rekening aku. Demi kamu, demi perusahaan, aku pasti nulis proposal dengan baik. Berusaha dapetin proyek Danau Matahari. Ok, Xiao Jing, sudah susah-susah ya. Sepertinya, harus pinjam uang dulu. Nanti kalau proyeknya sudah didapat, aku jadi putri sulung keluarga Wen. Semua modal yang dikeluarkan akan balik 1000 kali lipat. Pak Zhang, saya menghormati Anda. Di usia muda, sudah bisa di grup besar, seperti Ding Sheng, menguasai proyek sepenting ini. Sungguh mengagumkan.
Menir Wen, Anda terlalu memuji. Anda yang benar-benar hebat. Di usia yang masih muda, sudah bisa menduduki posisi Menir. Dan juga secantik ini. Anak muda yang hebat ya. Si tua bangka. Nafsu makanmu besar juga. Direktur Zhang, jangan buru-buru dong. Saya ini juga sudah menyiapkan sebentuk perhatian lain. Anda harus menerimanya. Di sini, ada 500 juta. Anda lihat, proyek Tak Yang Hu ini masih harus merepotkan Anda untuk lebih perhatian. Menir Wen memang orang yang luar biasa. Paham keadaan. Proyek Tak Yang Hu ini, serahkan saja pada saya. Tapi, hanya dengan perhatian segini, rasanya masih kurang sedikit. Kehangatan hubungan. Kenapa? Menir Wen tidak mau. Saya sudah meminjam beberapa ratus juta. Asal bisa menggantikan Wen Wan. Segala pengorbanan sepadan. Direktur Zhang. Perhatian Anda ini. Saya semua mengerti. Eyo. Gelas anggur ini. Saya menghormat Anda. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Baik. Lagi pula Direktur Lu jauh di luar negeri. Juga tidak memberi instruksi jelas proyek ini untuk siapa. Tinggi-tinggi Liang Group. Skala dan reputasinya juga lumayan. Diserahkan ke atas juga tidak terlalu jelek. Uang dan wanita cantik yang datang sendiri ini. Jangan ditolak kalau dikasih. Direktur Zhang. Xiaojing, bagaimana? Direktur Zhang mau bekerja sama dengan kita. Tenang saja. Direktur Zhang lihat proposal saya bilang. Sangat puas. Proyek Tak Yang Hu adalah milik kita. Bagus, hebat sekali. Saya dengar, kali ini Wen Group juga mengeluarkan modal besar. Ingin bersaing dengan kita untuk proyek Tak Yang Hu. Besok, setelah hasil tender diumumkan, kalau Wen Wan tahu, kamu yang dapat proyek Tak Yang Hu, dia pasti marah sekali. Besok. Tepatnya besok. Tunggu proyek Tak Yang Hu jatuh ke tanganku. Saat semua orang melihat, saat aku mengalahkan Wen Wan. Segala miliknya akan menjadi milikku semua. Manajer Wen, rapat tender akan segera dimulai. Saya masih sulit percaya. Zhang Xing akan berbuat di belakang saya. Melakukan korupsi, bahkan suap menyuap. Direktur Lu, saya paham perasaan Anda. Tapi manusia bisa berubah. Apakah yang saya katakan benar atau tidak? Anda akan segera mengetahuinya. Manajer Wen, tak kusangka Anda datang sendiri. Sepertinya, kami semua hanya akan jadi pengiring Anda. Saya duluan minum untuk Anda. Semoga Anda meraih kemenangan. Anda terlalu berlebihan. Hasilnya belum keluar. Semua bersing sekra adil. Wen Wan, jangan bermimpi. Hari ini, yang bisa dapatkan proyek Sun Lake, hanya kami, keluarga Liang. Liang Shaizan. Kamu yakin sekali? Dilihat dari kekuatan grup dan pengalaman proyek, keluarga Wen saya di seluruh industri ini pasti nomor 1. Direktur Zhang, mengapa harus memberi proyek ke kamu? Bisa banget pura-pura. Apa kekuatan grup? Pengalaman proyek. Kamu sendiri kan juga mau menyuap Zhongxing. Sekarang malah berlegak seperti orang suci. Suka banget aktingnya. Aku temani. Kakak,
Apa sih yang kamu omongin? Kompetisi. Ya tentu saja mengandalkan kemampuan sendiri. Lagi pula, proposal saya juga tidak jelek. Direktur Zhang sangat menyukainya. Dia berjanji langsung. Katanya, akan menyerahkan proyek Sun Lake kepada saya. Manager Wen. Dari Perkatananda. Proyek Sun Lake. Sudah jadi milik Anda ya? Bukannya sudah jelas, manajer Wen cantik dan punya kemampuan. Bahkan Direktur Zhang dari grup Dingseng bisa dia atasi. Masa depannya pasti cerah. Saya harus minum untuk Anda. Terima kasih atas pujiannya. Kamu lihat kan, Wen, proyek Sun Lake ini, orang-orang papan atas di industri, sudah tahu, ini sudah pasti milik keluarga Liang kami. Saya sarankan kamu, beres-beres dan cepat pulang saja, daripada nanti malu. Kalian berdua sangat percaya diri. Dengan proposal kaliannya, bagaimana kalau diperlihatkan ke semua orang, supaya saya kalah dengan ikhlas? Baiklah. Akan kubuat kamu mati dengan jelas. Xiao Jing, ambilkan proposalnya, perlihatkan padanya. Aku. Kenapa? Nggak bawa? Kakak, udah nggak ada orang lain di sini. Yudala jangan main Sandawara lagi. Aku main Sandawara? Jangan pura-pura. Kamu harusnya lebih paham daripadaku. Ini zaman apa lagi? Mau mengandalkan proposal jelek, buat menangkan proyek miliaran? Mimpi kali. Maksud manajer Wen. Nggak pakai proposal proyek. Te pakai apa? Jangan pura-pura bodoh. Tentu saja pakai uang tunai. Aku diam-diam. Udah kasih ke Direktur Zhang. Sejumlah ini. Kalau kalian? 5 juta. Zhang Xing benar-benar menerima suap? 5 juta? Cuma segitu mau bikin wakil presiden Dingseng, langgar aturan tender, serahkan proyek ratusan juta ke grup Liang? Nggak masuk akal, kan? Tentu saja bukan cuma itu yang aku berikan. Lebih berharga daripada uang. Cukup buat bikin Direktur Zhang benar-benar tergoda, dan serahkan proyeknya ke aku dengan pasti. Maksudmu, Zhang Xing bukan cuma menerima, Sogokan besar. tapi juga terlibat transaksi kekuasaan dan seks yang tidak senonoh denganmu? Wen Jing, kamu sampai tidur dengannya juga? Jangan sok suci. Di lingkaran ini nggak ada yang lebih bersih dari yang lain. Hasil akhir adalah segalanya. Aku kasih uang, kasih badan juga. Kamu mau saingin aku pakai apa? Kakak baikku, kamu sudah kalah. Sebentar lagi, begitu hasil tender diumumkan, Samuel milik Wen. Status, posisi, hidupnya, semua akan jadi milikku. Bagus. Bagus sekali kau, Zhang Xing. Berani-beraninya di belakangku, pakai nama grup Dingseng. Lakukan cara-cara kotor ini. Kau benar-benar karimati. Dia bilang apa? Direktur Zhang mau mati? Kah, ini asisten baru yang kamu rekrut ya? Kayaknya. Otaknya nggak terlalu enak. Kamu. Direktur Lu, Zhang Xing sudah sampai. Aku tahu. Kenapa dia pergi? Jangan-jangan takut. Direktur Zhang datang terus dia diusir? Aduh kakak baikku, kamu nanti nggak ikut pergi juga kan? Bukannya kamu bilang terus-terusan bisa menangkan proyek Sun Lake? Aku tentu saja akan tetap di sini, buat lihat langsung. Gimana caranya kamu menang tender? Tenang saja kak, nanti kamu akan lihat. Xiao Cheng, kabar baik besar. Coba tebak siapa yang kutemui? Saya Pak. Pepak Zhang, dia bilang langsung padaku, proyek Sun Lake, diserahkan ke Liang Shi. Kah, lihat kan? Kali ini, aku pasti menang. Semoga nanti kamu masih bisa tertawa. Lihat, Bapak Sang datang.
Kenapa Bapak Sang tidak melihat kita sama sekali? Menghindari kecurigaan. Ah, iya. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara tender ini. Langsung saja, saya umumkan hasil tender. Umumkan saja, pasti kita. Setelah evaluasi mendalam dari grup kami, sekarang saya umumkan pemenang tender proyek pengembangan Sun Lake adalah... Baca, cepat bacalah. Asalkan diumumkan Liangxi, diumumkan namaku, hidupku akan berubah total. Semua yang kuderita sebelumnya, harus dibayar lipat ganda oleh Wenwan. Mari kita beri selamat kepada Grup Wen, Ibu Wenwan, atas kemenangannya. APA. Tidak mungkin. Ada orang yang suka mengobrol janji. Katanya proyek Sun Lake itu sudah jadi miliknya. Kenapa tidak dapat APA? Manajer Wen, selamat. Selamat, begitu berindak. Langsung dapat proyek sebesar ini. Kedepannya, harap bimbing kami ya. Saya minum untuk Anda. Anda terlalu berlebihan. Kenapa bisa begini? Zhang Xing jelas-jelas berjanji langsung, bilang akan memberikan proyek Sun Lake ke Liangxi. 1%, nilai imitasi turun lagi ke 1%. Aku sudah berusaha keras, tapi tidak dapat apa-apa. Carrie Zhongxing, aku akan tanya dia sampai jelas. Ya. Bapak Zhang. Tidak menyangka bertemu Anda di sini. Anda? Saya CEO Grup Liangxi, Liang Shaizan. Xiao Jing sudah cerita padaku. Terima kasih atas kepercayaan Anda, mau menyerahkan proyek Sun Lake ke Liangxi. Tenang saja. Kami akan berusaha sepenuh hati. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. CEO Liang terlalu baik. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada manajer Wen. Kalau bukan dia, proyek ini belum tentu jatuh ke tangan Liangxi. Sepertinya Bapak Sang sangat puas dengan proposal tender Xiao Jing. Pak Sang, acara tender akan segera dimulai. Silakan masak dan duduk. Kalau begitu Pak Sang, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya tidak akan mengganggu lagi. Zhang Xing. Lama tidak berjumpa. Direktur Lu. Anda kenapa ada di sini? Tender grup ini, saya tidak boleh datang? Bukan. Direktur Lu. Saya hanya terletak Anda pulang ke negara ini. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Saya bisa menjemput Anda. Zhang Xing. Jangan berpura-pura. Di depan saya, kamu pikir karena saya tinggal di luar negeri, saya tidak tahu hal-hal kotor yang kamu lakukan? Direktur Lu. Apa maksud perkataan Anda? Saya selalu bekerja keras dan jujur. Saya tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Sudahlah, tender akan segera dimulai. Masalah-masalahmu akan kita selesaikan perlahan. Sekarang, ikuti prosedur. Dan umumkan hasilnya. Saya akan naik ke panggung untuk mengumumkannya. Saya akan pergi sekarang. Apa sebenarnya yang diketahui Direktur Lu? Apakah urusan suap dan transaksi uang seks saya terbongkar? Tak Zhang, saya ingin Anda jelaskan dengan jelas. Bukankah Anda berjanji, proyek Danau Matahari akan diberikan Capital Young Group? Kenapa Anda ingkar janji? Saya sudah memberikan segalanya kepada Anda. Anda yakin akan memperlakukan saya seperti ini? Apa yang kamu omongkan? Kapan saya pernah berjanji memberikan proyek kepadamu? Pergi. Direktur Lu. Jangan dengarkan omongannya. Orang-orang Liang Group ini sudah gila. Saya tidak pernah memberikan janji apapun. Semuanya hanya khayalan mereka sendiri. Direktur Lu. Anda adalah Ketua Dewan Direksi Ding Sheng Group. Lu Jizi. Iya, saya, Nona Wen. Anda dan Liang Group, dalam tender kali ini, berusaha mengubah hasil dengan cara ilegal. Ini sudah melanggar hukum. Saya akan mempertahankan hak untuk menuntut. Adapun proyek Danau Matahari, kedepannya tidak akan ada lagi hubungan dengan kalian. Transaksi tidak sah APA, Direktur Lu. Apa maksud perkataan Anda? Pak Zhang, proposal Xiao Jing, bukannya sudah lolos? Liang Group mampu menyelesaikannya. Kamu pikir Zhang Xing memilih Liang Group
Karena proposal kerjasama kalian? Ayah, Xiao Jing bilang langsung kepada saya. Pak Sang juga menyetujuinya. Liang Shizan. Kamu benar-benar bodoh dan menyedihkan. Apa maksudmu? Kamu akan segera mengetahuinya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa sebenarnya yang akan dilakukan Wenwan? Di dalam flash disk itu, jangan-jangan ada bukti kesalahan saya? Tidak mungkin. Xiao Jing, apa maksud Wenwan? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari saya? Nilai peniruan tinggal 1%. Aku masih harus mengandalkan Liang Shizan untuk balik modal. Aku tidak boleh membiarkannya. Tahu kalau aku mengandalkan suap dan menjual tubuh untuk mendapatkan proyek. Kalau sampai terbongkar, aku benar-benar hancur. Kak Shizan, jangan dengarkan omong kosong Wenwan. Mereka cuma mengandalkan hubungan dengan Direktur Lu untuk mempermalukan kita. Kita pergi dulu. Carry car lane nanti. Ayo pergi. Sejak tahu kamu berhasil mendapatkan proyek Danau Matahari, aku pinjam banyak uang untuk merekrut orang, untuk Belly Perlatan, semua untuk hari ini. Kalau proyek ini tidak berhasil didapatkan, begitu rantai dana putus, perusahaan akan bangkrut. Mau lari kemana lagi aku? Pasti ada jalannya. Kita bisa cari proyek lain. Kumohon, Kak Shizan. Kita pulang dulu ya. Xiao Jing, reaksimu hari ini sangat aneh. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak ada. Direktur Sang, jangan buru-buru. Aku juga menyiapkan hadiah lain untukmu. Harap diterima. Manajer Wen ini memang orang yang menarik. Paham keadaan soal proyek Danau Matahari ini. Serahkan saja padaku. Dari mana Wenwan dapat rekaman CCTV itu? Tapi, hanya dengan hadiah ini, rasanya masih kurang. Rasa perhatiannya. Paham. Gelas anggur ini, saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Buff. Pantas saja grup Liang, kali ini begitu berisik. Mengaku bisa mendapatkan proyek Danau Matahari dengan pasti. Ternyata. Orang dan uang sama-sama dikasih. Palsu. Video ini palsu. Ini hasil editan Wenwan. Dia ingin menjebakku. Matikan itu. Wenjing, aku sangat mencintaimu. Biasanya, aku bahkan enggan menyentuhmu. Kau malah pakai uangku untuk mendekati si tua bangka itu. Lepaskan. Kak Shizan, dengarkan penjelasanku. Ini semua untukmu, untuk grup Liang. Aku hanya terlalu ingin membantumu. Pergi sana. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kukap. Buktinya sudah jelas. Atas nama grup Dingseng, aku umumkan. Wakil Presiden Direktur Zhang Xing, mulai hari ini, diberhentikan. Grup akan menyelidiki perilaku suapmu secara tuntas dan menyerahkannya ke pihak hukum. Hancur. Semuanya hancur. Sedangkan untuk Liang Shi, dimasukkan ke dalam daftar hitam. Kemitraan konsorsium Dingseng tidak akan bekerja sama selamanya. Direktur Lu, kumohon beri Liang Shi satu kesempatan lagi. Entah membantu Hilyarkawan atau mengerjakan pekerjaan sampingan, semua bisa. Begitu rantai dana putus, Liang Shi benar-benar tamat. Proyek ini sekarang milik keluarga Wen. Bekerja sama dengan siapa dan bagaimana? Sepenuhnya ditangani manajer Wen. Aku tidak ikut campur. Wenwan, mengingat kita pernah sekelas, tolong bantu aku kali ini. Kumohon, boleh? Liang Shimu sudah bangkrut? Masih pantas kerjasama denganku? Wenwan, Liang Shi punya ratusan karyawan. Mereka semua bergantung pada perusahaan. Kau hari ini harus menghabisi kami, membuat mereka semua menganggur? Liang Shizan, kau jatuh ke titik ini hari ini.
Salo, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri, Yang Butamata. Mengangkat seorang peniru yang cuma bisa meniru-niru sampai ke langit. Dengan tanganmu sendiri, menghancurkan fondasi Liangxi. Wenwan, ayo kita pergi. Bahas detail kontraknya. Wenjing, aku sudah lama memperingatkanmu. Hal yang bukan milikmu. Meski kau rampas, lambat laun harus dikembalikan. Kau mengintip proposal perencanaanku. Mencari celah. Menempuh jalan sesat. Pernah terpikirkan hari ini? Tidak. Aku tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Wenwan, ini belum berakhir. Hancur. Semuanya hancur. Hancur. Kak Shaizan. Pergi sana. Wenjing. Kolia Sandiri Beritaini. Terang-terangan menyuap. Terlibat transaksi uang dan seks. Aku, Wenzengua. Bagaimana bisa mengangkat anak? Seperti Koyong Tak Taumaluini. Xiao Jing, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini ke depannya? Bagaimana ayah ibu bisa keluar rumah dan bertemu orang? Mulai hari ini, Kau bukan lagi anak perempuan keluarga kami. keluarga kami tidak bisa menampungmu yang moralnya bejat dan mempermalukan keluarga ini. Jengen. Ayah, aku salah. Kumohon jangan usir aku. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kamu tega melihatku tidur di jalanan? Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan jadi anak yang penurut. Tidak boleh pergi. Kalau sampai diusir keluar, dengan apa lagi aku bisa merebut? Kehidupan Wenwan? Kepala pelayan Li. Serait dia Keluar. Jengen. Kakak, aku mohon padamu, tolonglah aku. Dulu kita begitu akrab. Kamu tega melihatku jadi tunawisma? Ayah, izinkan aku bicara sebentar dengan Xiao Jing. Lagi pula, kita pernah bersaudara. Warner, semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Jangan lemah hati. Wenjing, sudah kubilang sejak dulu. Jalan hidup harus lurus. Kehidupan orang lain, sebegitu enakkah? Kakak, apa maksud perkataanmu ini? Sistem peniru orang itu, sistem pertukaran kehidupan, begitu mudah digunakan. Sampai kamu tergila-gila padanya, hingga menjadi seperti sekarang. Kamu sudah tahu semuanya? Jadi, kartu hitam itu juga sengaja kamu rancang sebagai jebakan? Menunggu aku terjebak di dalamnya. Jalan itu kamu sendiri yang pilih. Serakatak tahu diri. Lagi pula engine mencari jalan pintas. Semua ini adalah akibat ulahmu sendiri. Lepaskan aku. Wenwan, tak kesangka kamu vegetalisik. Benar-benar merencanakan jebakan untukku. Aku tidak akan memaafkanmu. Sistem peniru berhasil diupgrade. Host dapat mengganti kehidupan dengan target tertentu, dengan membayar masa hidup. Menukar masa hidup untuk mengganti kehidupan. Kesempatan. Ini kesempatan terakhirku. Pergi. Warner, hati-hati. Wenjing, kamu hila? Kamu mau apa? Kakak, kamu pikir kamu sudah menang dariku? Sekarang, aku akan benar-benar menukar kehidupan denganmu. Mengambil kembali semua yang kau miliki. APA? Target pertukaran terkunci. Vin Van membutuhkan pembayaran umur 30 tahun. Konfirmasi? Konfirmasi. Pertukaran berhasil. Bajingan. Berani Kosakiti Warner. Seseorang, bawa si gila ini, keluar dari sini, mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakan kaki di keluarga Wen. Wan, kamu baik-baik saja? Tidak sakit digigit? Ibu, aku baik-baik saja. Hanya sedikit terkejut. Tak kuzangka.
adikku bisa berubah seperti ini. Ayah, Ibu, lihatlah baik-baik. Akulah Warner, putri kandung kalian. Dia adalah Wen Jing. Masih berani bicara ngawur di sini. Cepat buang dia keluar. Sistemnya berubah. Menggunakan humor sebagai bayaran. Untuk bertukar hidup, Wen Jing. Untuk menggantikanku, kau berani rela. Hidup 30 tahun lebih singkat, harus bagaimana? Begitu saja menyerahkan hidupku padanya? Direktur Lu. Oh iya, mungkin bisa. Yang diincar Wen Jing. Kan hanya status dan uang. Sebagai putri keluarga Wen. Kalau aku dengan nama Wen Jing berdiri di posisi yang lebih tinggi dari seluruh keluarga Wen, dia pasti akan bertukar hidup dengan lagi. Tidak, sekarang aku adalah Wen Jing. Apakah Lu Jiuxi mau membantuku? Wenwan, kamu baik-baik saja? Direktur Lu, bagaimana kau tahu aku Wenwan? Memangnya siapa lagi? Direktur Lu, Anda salah orang. Ini adalah putri kedua keluarga Wen, Wen Jing. Tidak. Dia adalah Wenwan. Naiklah, aku bisa membantumu. Aku tahu di hatimu. Banyak keraguan. Tapi maaf, aku belum bisa menjelaskannya. Kamu hanya perlu memberitahuku, bagaimana aku bisa membantumu. Aku butuh uang. Dan sebuah identitas. Uang bukan masalah, berapa yang kau butuhkan, bisa disiapkan kapan saja. Soal identitas. Identitas apa yang kau inginkan? Aku ingin menjadi istrimu. Istri dari direktur Dingsheng Group. Oke, aku Yanyi. Berita ini, bagaimana kamu mau umumkan? Bantu aku siapkan pesta, ya? Beberapa hari lagi ulang tahunku. Aku akan adakan jamuan makan malam. Saat itu, aku akan perkenalkan kamu secara resmi. Kenapa kamu mau bantu aku? Aku akan beritahu kamu. Tapi bukan sekarang. Wen Jing, tunggu sampai kamu tahu, aku menggunakan namamu. Menjadi tunangan Lu Jiuxi, nyonya masa depan Dingsheng Group. Kamu bisa tahan, untuk tidak menukar hidup dengan aku? Kudengar acara utama malam ini adalah Pak Lu akan secara resmi mengumumkan istrinya. Entah putri dari keluarga mana, sangat beruntung. Sepertinya putri sulung keluarga Wen. Mereka berdua teman sejak kecil. Latar belakang keluarga Zitara. Belakangan ini kan katanya mau kerjasama. Mengembangkan danau matahari, benar-benar kerjasama yang saling menguntungkan. Memang sudah seharusnya. Warner, kamu dan Jiuxi, apakah benar-benar ada sesuatu? Kok sengaja sembunyikan dari kami? Ayah, jangan cuma nebak-nebak. Aku juga nggak tahu jelas. TAPI. Beberapa hari ini, aku mau janjian sama kakak Jiuxi. Bicara soal danau matahari. Dia selalu bilang sibuk. Mungkin sedang mempersiapkan hal ini. Menurutku sih, hampir pasti. Pak Direktur Lu sangat mengagumi kamu. Dan juga, kalian punya ikatan. Tumbuh besar bersama sejak kecil. Mungkin saja, pesta ulang tahun ini adalah kejutan darinya untukmu. Wenwan, kamu pasti nggak bakal nyangka. Aku akan menggunakan identitasmu untuk menjadi istri Lu Jiuxi, nyonya Dingsheng Group. Paman, Bibi, kalian juga datang. Kakak Wenwan, dulu aku bodoh, salah percaya kata-kata Wen Jing, wanita itu, kumohon, kasihanilah kami, berikan kesempatan pada perusahaan Liang, asalkan Anda bersedia, memberikan sedikit saja bagian, dari proyek Sun Lake, kepada keluarga Liang, agar keluarga Liang punya sedikit kesempatan untuk bernapas. Apapun yang Anda suruh saya lakukan, saya akan lakukan. Liang Shaizan, hari ini adalah pesta ulang tahun Kak Jiuxi. Aku tidak ingin membicarakan urusan bisnis. Dan lain kali, jangan sering-sering menyebut nama Wen Jing di hadapanku. Sayel. Iya, Kak Wenwan, maafkan aku yang terlalu banyak bicara. Lihat, itu kan anak angkat keluarga Wen. Wen Jing. Wen Jing, kenapa dia bisa datang ke sini? Mau apa lagi? Kalau bukan untuk mengaka? Wen Jing, jangan kira aku tidak tahu. Rencana apa yang kau rancang di hatimu? Oh, maksudnya apa? Berhentilah berpura-pura di hadapanku. Dengan Kak Jiuxi hari ini akan mengumumkan
bahwa aku adalah tunangannya. Jadi kau tidak tahan lagi ya? Sengaja datang untuk mengacau ya? Kau sampai segitunya tidak tahan. Melihat keluarga Wen baik-baik saja, cepat pergi dari sini. Betul, ini bukan tempat untukmu. Pergi. Aku datang hari ini atas undangan resmi dari Direktur Lu Jiuxi. Apa urusannya dengan kalian? Wanita seperti kau yang mendapatkan proyek dengan tidur, pantas menyebut nama Direktur Lu, masih bilang diundang oleh Direktur Lu, kau sedang bermimpi di siang bolong? Aneh ya, jujur saja, pesta ulang tahun hari ini diadakan oleh Lu Jeosi untukku. Dia akan mengumumkan hari ini di hadapan semua orang bahwa aku adalah istrinya. Wen Jing, kau gila? Siapa yang tidak tahu? Orang yang cocok dan tumbuh bersama. Kak Jiuxi sejak kecil adalah aku, Wen Wan. Kau ini siapa? Berani bicara seperti itu di sini? Wen Jing, cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri. Xiaojing, cepatlah pergi, jangan membuatku kesal lagi di sini. Kah, rasanya tidak enak ya, dicaci maki oleh keluarga sendiri? Aku menyarankanmu, lebih baik kau pergi dengan baik-baik. Orang yang akan dinikahi Kak Jiuxi hanya aku, Wen Wan, selamanya bukan giliranmu. Wen Jing. Aku tidak percaya. Baik, aku akan buktikan pada kalian. Kenal, Sinsen Ruby Pigeon Blood, Dibuat Ola Master Terkemuka, harganya 10 juta, dan gelang bertatahkan berlian ini adalah Eternal Galaxy yang sangat berharga. Harganya 50 juta. Semuanya dipakaikan untukku langsung oleh Jiuxi. Sekarang, cukup buktinya? Eternal Galaxy yang sangat berharga. Kelihatannya familiar. Wen Jing. Untuk menjaga gengsi, kamu benar-benar berani mengarang cerita, kira dengan barang-barang palsu, lalu bilang hadiah dari Direktur Lu. Kami bisa dibodohi? Shui Wei, jangan bicara seperti itu. Bagaimana kalau ternyata asli? Adik, biarkan aku juga melihatnya. Melihat-lihat, hadiah mewah dari Kak Jiuxi untukmu. Kamu. Aduh maaf ya. Tangan terpeleset. Kok malah marah? Jangan merah. Aku ganti saja. Kamu sanggap ganti? Aku lupa hari ini keluar. Nggak bawa uang tunai. Begini saja. Aku buatkan cek untukmu. $10.000, sisanya buat tip. Masih kurang 49.999.000. Berhenti berlagak. Kira pakai barang rongsokan dari pasar loak, lalu main sandwar di sini. Bisa menipu semua orang? Masa Kak Jiuxi mau sama orang seperti kamu? Satpam mana? Cepat usir dia. Ya, cepat usir dia. Lihat mukanya saja bawa sial. Kakak Wen Wan, jangan marah. Marah karena orang seperti ini, sama sekali tidak worth it. Siapa yang berani? Kenapa nggak berani? Ayo, usir. Tunggu. Gelang-gelang ini asli. Eternal Galaxy yang sangat berharga. Pertatakan, Zamrud dan Safir. Dulu di rumah lelang Christies. Dibeli oleh Direktur Lu dengan harga 50 juta. Aku ada di sana saat itu. APA. Jeleng ini benar-benar bernilai lebih dari 50 juta? Paxiu. Jangan sembarangan bicara seperti itu. Kamu harus lihat dengan jelas. Jangan-jangan palsunya terlalu mirip? Saya sudah berkecimpung di bisnis perhiasan lebih dari 30 tahun. Sudah menangani banyak sekali koleksi kelas atas. Tidak mungkin salah lihat. Gelang ini, jangan-jangan benar-benar hadiah dari Direktur Lu untuknya? Mustahil. Pasti palsu. Bahkan kalaupun asli, itu pasti hasil curiannya. Dia kan orang yang demi proyek bisa dengan sukarela mengantarkan diri ke ranjang orang lain. Mencuri sebuah gelang, itu hal yang aneh? Benar. Pasti dia yang mencurinya. Menurutku bukan cuma gelang ini. Cincin ini juga hasil curian, kan? Bagus. Mencuri barang milik Kak Jiuxi. Masih berani pamer dan menipu di sini. Cincin di tangannya itu, ambil juga untukku. Itu memang seharusnya milikku. Kamu mau apa? Mau apa?
Keluarkan cincin curian itu. Ini milik Kak Wenwan. Kalau aku tidak mau memberikannya, Tidak mau? Coba saja lihat. Berhenti. Direktur Lu datang sendirian. Tidak membawa pendamping wanita. Sepertinya istri Direktur Lu. Benar-benar Nona Wenwan. Kak Jiusi, akhirnya kamu datang. Aku baru saja mau meneleponmu. Ada orang yang mengacau. Di pesta ulang tahunmu. Siapa? Direktur Lu. Ini Wenjing. Dia entah dari mana mencuri perhiasanmu. Lalu dipakai untuk pamer dan menipur di sini. Kamu bilang dia mencuri barangku? Benar, Kak Jiusi. Dia tidak hanya mencuri barangmu. Dia juga dengan tak tahu malu bilang. Dia adalah istrimu. Aku sudah tidak tahan melihatnya. Jadi menyuruh Liang Shizan membantu. Mengambil kembali cincinnya. Lalu mengusirnya keluar. Juzi. Aib keluarga. Bisa muncul orang seperti ini. Dia sekarang. Sudabukan orang keluarga Wen Laji. Kamu mau perlakukan dia bagaimanapun. Boleh saja. Aku tidak akan membantah. Dengarkan, adik. Ayah baru saja sudah bilang begitu. Sekarang kamu, baik-baik minta maaf kepadaku dan kepada Kak Jiusi. Lalu kembalikan barangnya. Mengingat ikatan saudari kita dulu, aku masih bisa dengan berat hati membela kamu sedikit. suruh aku minta maaf? Kalau bukan kamu, emangnya aku? Betul kata-katamu. Yang harus minta maaf itu kamu. Kak Jiusi, kamu bilang apa? Aku bilang. Yang harus minta maaf itu kamu. Kenapa aku? Karena dia sama sekali tidak menipumu. Nona Wenjing adalah istri saya. Ini sebenarnya bagaimana sih? Bukannya Direktur Lu dan Nona Wanwan, yang sahabat sejak kecil? Kok bisa menikahi Jingjing? Kak Jiusi. Kamu pasti bercanda, iya kan? Dia itu Wenjing. Dia kan Wenjing. Dia itu yang demi Projik Danau Matahari. Sampai berani menyuap Zhangsing. Bahkan dengan sukarela, menghampiri ranjangnya. Wanita seperti dia. Mana mungkin kamu tertarik? Wanwan, perhatikan ucapanmu. Seperti apa Wenjing itu, aku yang paling tahu. Soal masa lalu. Terus kenapa? Aku mencintainya. Mau menerima semua dirinya. Itu sudah cukup. Tidak mungkin. Dan kamu, merusak gelang yang kuberikan, untuk Xiao Jing di depan umum. Bahkan membiarkan orang lain berbuat kasar. Mulai saat ini, Ding Sheng menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wen di Danau Matahari. Aku. Oh iya. Jalan yang kamu pekakan tadi. Harganya 50 juta. Jangan lupa ganti rugi ya. 50 juta? Mana ada uang sebanyak itu? Uang di rekening perusahaan. Sudah habis aku hura-hura. Itu urusanmu. Kalau nggak bisa bayar, ya siap-siap bangkrut dan mengemis di jalan. Tidak mungkin. Aku menukar 30 tahun umurku untuk mengambil hidupnya. Akulah Wanwan. Yang berdiri di samping Lu Jiusi. Dan dinikmati serotan semua orang. Harusnya aku. Wenjing, bukannya kamu bilang, aku pasti kalah? Sekarang, meski aku sudah jadi kamu, aku tetap bisa menginjak-injakmu. Kamu bisa apa lagi? Tidak, aku tidak terima. Ini bohong. Ini pasti bohong. Punya sistem lagi, terus kenapa? Apapun yang kamu lakukan, tidak mungkin bisa mengalahkanku. Kamu Director Consumer Head ini. Tidak akan pernah menang dariku. Mimpi kali. Aku akan merebut semua yang menjadi milikmu. Sistem tukar nasib. Target berhasil terikat. Wenjing perlu membayar umur 30 tahun. Apakah dikonfirmasi? Konfirmasi. Sudah kembali. Wenjing. Rambut dan wajahmu. Kok jadi begini? Aku baik-baik saja. Aku akhirnya menjadi Tenengan Lu Jiusi. Aku akhirnya menang. Wenjing, jangan bermimpi. Dari awal sampai akhir, tunanganku hanya satu. Yaitu Vin Van. Tapi tadi kamu bilang, orang yang kamu cintai adalah Wenjing. Tentu saja bohong. Kalau tidak begitu, bagaimana kamu bisa nekat menyalakan sistem lagi untuk menukar nasib denganku? Membawangiku? Semua ini adalah jebakan kalian. Wah, kamu bicara apa? Sistem APA?
Tukar nasib apa? Bu. Sebenarnya di tubuh Wen Jing, selalu ada sebuah sistem. Dia bisa meniru orang lain. Bahkan dengan mengorbankan umur. Untuk menukar nasib dengan orang lain. Oh, begitu rupanya. Aku bilang juga Wan akhir-akhir ini aneh terus. Tapi tidak tahu anehnya di mana. Mafia, Wan Aku selalu mengira kamu adalah Wen Jing. Makanya beberapa hari ini, aku memperlakukanmu seperti itu. Waner, Aya juga matamaf. Kami ternyata. Tertipu Bejitulama. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Hancur, semuanya hancur. Kalau begitu, aku selama ini membantu Wen Jing. Melawan. Selesai, keluarga Liang benar-benar selesai. Kenapa aku sudah menggerbangkan segalanya? Akhirnya tetap kalah? Wen Jing, kenapa sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Hidup orang lain yang kamu curi, dengan susah payah, tetap saja milik orang lain. Terus-terusan ingin meniru orang lain, akan menghancurkan dirimu sendiri. Aku tidak rela. Bawa ke rumah sakit saja. Juzi, sekarang bisa ceritakan? Dulu di depan pintu villa. Kenapa kamu langsung mengenali aku sebagai Wan? Karena aku juga punya sistem. Di kehidupan sebelumnya tidak mengenalimu, menikahi Wen Jing, tapi malah membunuhku. Oh, begitu rupanya. Untungnya langit memberiku kesempatan untuk mengulang.